Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Hororia. Kisah misteri kali ini datang dari Ujo yang berprofesi sebagai penjaga warnet. Berikut ini adalah kisah selengkapnya. Nasib jadi operator warnet. Malam itu aku datang ke warnet untuk bekerja. Tidak seperti biasanya, aku dapat shift malam karena penjaga malam yaitu Mas Trisno sedang sakit. Jadi akulah yang menggantikannya. Rasa takut dan khawatir menghantuiku karena warnet itu dekat dengan kuburan. Sehingga membuat keadaan warnet cukup menyeramkan saat malam itu. Dan juga cerita-cerita serem yang sering kudengar dari Mas Trisno. Namun aku mencoba cuek dan membuang rasa takutku dengan mendengarkan lagu-lagu sambil browsing. Tidak seperti biasanya, malam itu sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang mampir ke warnet. Mungkin karena besok hari Senin. Jadi pelanggan warnet yang memang kebanyakan dari kalangan pelajar ini tidak pergi keluar rumah. Karena besoknya harus pada sekolah dan apel pagi. Namun sekitar jam 11 malam, ada satu pelanggan perempuan yang datang. Dari pakaiannya terlihat dia seorang pekerja kantoran. Lalu kusapa perempuan itu. "Baru pulang, Mbak?" Tapi dia tidak menjawab. Biarlah, mungkin dia tidak mendengar, pikirku. Setelah itu dia langsung masuk ke bilik nomor 6. Waktu itu aku melanjutkan browsing sambil dengerin lagu kembali. Hingga selang beberapa menit aku iseng untuk cek bilik perempuan itu. Loh, kok nggak nyala billingnya? Karena penasaran, lalu aku pergi ke bilik nomor 6 untuk mengeceknya. Tiba-tiba, loh, mana perempuan yang tadi masuk ke bilik nomor 6? Nggak mungkin dia keluar karena cuma ada satu pintu dan itu dekat tempat operator. Pikirku seperti itu. Perasaanku bercampur aduk antara cemas dan takut. Lalu aku kembali ke meja operator. Namun aneh. Tiba-tiba tercium bau yang menyengat. Bau wangi bunga yang sangat menyengat. Perasaanku jadi tidak karuan. Dan aku teringat sama cerita-cerita seram Mas Trisno. Sambil ketakutan, aku membaca doa-doa yang ku bisa. Lalu tiba-tiba ku dengar suara brak dari bilik nomor 6 tempat perempuan tadi. Suara apa itu? Aku bergegas untuk mengecek kembali ke bilik nomor 6. Setelah ku cek, ternyata tidak ada apa-apa. Lalu aku kembali lagi ke meja operator. Namun, baru aku jalan 2 langkah, suara itu muncul lagi tapi lebih keras. Brak! Aku kembali menengok dan melihat ke bilik itu. Dan apa yang terjadi? Astaga, ada sosok wanita di bilik itu dengan rambut putih panjang, muka hancur, berdarah, kuku yang panjang, dan berpakaian serba hitam. Terasa mati rasa, tubuhku tidak bisa bergerak. Ingin ku baca doa-doa, tapi apa daya, suaraku tidak bisa keluar. Sekitar 30 detik, aku tetap bertatap muka dengan makhluk itu dan seakan tubuhku kehilangan fungsinya. Sehingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Saat aku sadar, kulihat ada Mas Trisno di dekatku bersama dengan pemilik warnet. Di saat itu pula Mas Trisno malah tertawa dengan senangnya melihat keadaanku. "Kamu itu baru ketemu sekali saja sudah KO. Apalagi kalau ketemu yang bawa saudaranya. Makanya kalau jaga warnet jangan melamun dan sering baca-baca doa. Tahu sendiri kan, itu di depan ada kuburan.
ucap Mas Trisno. Lalu aku pun pulang. Besoknya aku langsung sakit selama 5 hari. Setelah itu aku kapok dapat shift malam lagi. Konon, sering terjadi penampakan di warnet itu, seperti kuntilanak, pocong, tuyul, hantu nenek-nenek, dan wanita seperti yang kulihat di bilik nomor 6. Katanya, mereka mengganggu karena sering ada anak muda yang nongkrong di depan warnet, dan mereka berbicara kotor, juga bertingkah tak sewajarnya. Sekian teman-teman, kisah misteri untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.